metode ilmiah materialistik seperti teleskop atau mikroskop. Ya, padahal keberadaan Tuhan mungkin melampaui kategori material. Ya, jadi pakai kerangka interpretatif sepihak. Jadi si ateis ini melakukan hal seperti itu. Kesalahan-kesalahan seperti ini membuat argumen ateis tidak valid. Ya, secara logis klaim bahwa Tuhan tidak ada sama-sama memerlukan bukti sebagaimana klaim Tuhan ada. Ya, Tuhan tidak ada maupun Tuhan ada itu sama-sama butuh bukti. Bukan kamu suruh satu buktikan, kalau dia tidak berhasil buktikan berarti saya punya benar. Tidak seperti itu. Ya. Tidak ada pihak yang dapat menang hanya karena lawan debatnya gagal membuktikan posisinya secara sempurna. Aku menangkap ini di otak-otak Protestan polemikus. Tidak ada pihak yang dapat menang hanya karena lawan debatnya gagal membuktikan posisinya secara sempurna. You harus buktikan you punya. Begitu. Bukan datang suruh orang lain, kau buktikan, tunjukkan. Bodoh namanya. Begitu. Jadi kita sudah melihat yaitu burden. Kenapa saya burden shifting? Burden shifting seorang ateis. Nah, kita akan melihat bagaimana burden shifting ini berlaku di para polemikus Protestan, dimulai dari DN, MYM, Albert Rumampu, Chris Papilaya, terakhir apologetika eksklusif, rame. So, burden shifting dalam argumen Protestan sama seperti kaum ateis, banyak apologet Protestan menggunakan burden shifting dalam argumen mereka, khususnya terkait sola scriptura. Ini paling nyata. Kalau soal sola scriptura, ya. Soal sola scriptura mereka akan berargumen seperti seorang ateis. Dasar ateis. Ya, sola scriptura adalah doktrin yang menyatakan bahwa tergantung dari mereka kan. Hanya Alkitab, hanya Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi dalam ajaran Kristen. Kayaknya masih ada yang protes ya. Bukan begitu sola scriptura. Mau seperti apa terserah kamu. Namun ironisnya, doktrin ini sendiri tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Jadi sola scriptura itu sama seperti purgatori kedudukannya. Begitu. Sola scriptura itu posisinya seperti purgatori. Jadi kalau you bilang purgatori tidak ada, dan jelas sola scriptura juga tidak ada. Untuk menghindari membuktikan doktrin sola scriptura atau kita singkat SS ini, para apologet Protestan seringkali menggeser beban pembuktian kepada pihak Katolik. Ya, mereka menggeser beban pembuktian sola scriptura kepada pihak Katolik. Kita akan melihat strategi yang dilakukan oleh Albert Rumampu seperti ini. Strategi ini persis dilakukan oleh Albert Rumampu dalam beberapa video seputar sola scriptura. Yang pertama, mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Ya. Kita bicara sola scriptura, mereka akan mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Perhatikan, tiap kali kalau bicara tentang sola scriptura dan Protestan, dia akan larinya ke tradisi Katolik. Why? Kenapa terlalu cepat lari? Bisa bertahan di itu sola scriptura kan? Mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Jadi daripada membuktikan sola scriptura, mereka meminta Katolik membuktikan bahwa tradisi adalah sumber wahyu. Ya. Jadi mereka tidak membuktikan sola scriptura, mereka hanya minta kalau begitu kasih tunjuk bahwa tradisi adalah sumber wahyu. Itu mengubah, yang pertama, mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Ini teknik yang dilakukan Albert Rumampu video terakhirnya. Yang kedua, menggunakan argumen negatif. Ya. Jika Katolik gagal membuktikan tradisi secara meyakinkan, maka Protestan menganggap sola scriptura benar secara default. Kasihan. Ya. Jadi Albert Rumampu itu kan dia terpaksa mengatakan itu tradisi bisa salah, itu paus magisterium dan seterusnya, supaya menunjukkan seolah-olah posisi Katolik salah, dan dengan demikian sola scriptura menjadi benar secara default. Belum tentu. Bisa saja Katolik salah dan Protestan tetap salah, karena Protestan salah duluan kan. Ya. Jadi jika Katolik gagal membuktikan tradisi secara meyakinkan, maka Albert Rumampu berpikir sola scriptura menjadi benar secara default.
Kemudian yang ketiga, akan berpikir putar-putar kayak gasing. Kan sudah pernah dalam video saya tunjukkan bahwa pikirannya kayak gasing yang berputar-putar. Berpikir sirkular, berpikir melingkar. Mereka mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada klaim Alkitab itu sendiri. Mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada klaim Alkitab itu sendiri, yang merupakan bentuk begging the question. Begging the question, ini juga kesalahan logis ya. Saya jelaskan seperti ini. Begging the question itu, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana itu maksudnya sebuah kesalahan dalam argumen di mana seseorang sudah menganggap kebenaran dari apa yang ingin dibuktikan tanpa memberikan bukti yang sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang sola scriptura hanya Alkitab yang benar karena Alkitab mengatakan demikian, berarti buktikan bahwa Alkitab itu benar dulu. Sehingga kalau Alkitab mengatakan demikian, maka bisa benar, ya kan? Itu yang tidak dibuktikan. Itu begging the question ya. Ketika mereka mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada Alkitab itu sendiri, ini merupakan bentuk begging the question. Jadi misalnya saya benar karena saya mengatakan saya benar. Kamu percaya begitu kan? Saya benar karena saya benar. Jadi seperti mereka pertanyaan, ya itu karena ada ayatnya di kitab suci kan? Tapi kenapa ayat kitab suci itu benar? Itu Protestan tidak tahu. Protestan tidak bisa menjelaskan itu. Swear. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa itu kitab suci itu benar? Dari mana kamu tahu bahwa dari 20 Injil hanya 4 Injil yang benar? Kalau bukan gereja Katolik. Ikut gereja Katolik kan? Itu tradisi kan? Ya. Jadi begging the question. Ya. Sebagaimana ateisme menghindari pembuktian klaim bahwa Tuhan tidak ada dengan mengalihkan beban kepada teisme, Protestan juga sering menghindari pembuktian sola scriptura dengan mengalihkan fokus ke tradisi Katolik. Jelas sekali kamu perhatikan argumen mereka tentang sola scriptura, semuanya lari ke tradisi Katolik. Padahal dalam debat rasional setiap klaim harus dibuktikan secara mandiri. Nah, Protestan kapan mandirinya? Sudah bisa nempel terus di Katolik tanpa bergantung. Protestan bergantung terus tanpa bergantung pada kegagalan lawan dalam membuktikan klaim yang berbeda. Ya. Jadi itu sama ateis burden shifting. Protestan juga burden shifting. Kesimpulannya ateis sama dengan Protestan. Protestan sama dengan ateis. Nah, mari kita lihat posisi Katolik yang valid. Posisi Katolik yang valid. Gereja Katolik tidak hanya menolak sola scriptura. Gereja Katolik tidak hanya menolak sola scriptura sebagai doktrin yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab, bukan sekedar tolak, tetapi juga menegaskan bahwa wahyu ilahi disampaikan melalui dua sumber, yaitu kitab suci dan tradisi suci. Ya. Kedua sumber ini diinterpretasikan dengan otoritas gereja, sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Trente dan Konsili Vatikan kedua. Alkitab dan tradisi sebagai sumber wahyu. Dalam Dei Verbum, Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa tradisi suci dan kitab suci merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berasal dari sumber yang sama, satu firman Allah, Dei Verbum. Ya. Dei Verbum itu lisan dan tulisan. Ya. Kalau semua mau dituliskan ini, tidak bisa kalau semua mau dituliskan. Bagaimana Alkitab juga harus tulis tentang internet nanti, begitu kan? Tisu, pakai tisu itu baik atau tidak? Kita semua tunggu dari situ. Sampai sini maksudnya paham. Tidak mungkin semua kebenaran dan kebaikan tercatat dalam Alkitab, sehingga berprinsip bahwa hanya dalam Alkitab yang benar, itu salah besar. Kebenaran Tuhan tidak terkungkung dalam buku yang sudah kamu buang 7 lagi. Itu tidak mungkin. Jadi Protestan itu semacam tuan rumah otoriter yang memenjarakan Tuhan di dalam 66 buku itu. Bahkan ketika Tuhan masih sedikit punya peluang untuk 7 buku, dia angkat buang itu 7. Protestan ini, mereka mengerangkeng kebenaran Tuhan di dalam 66 buku. Iya kan? Betul kan? Betul. Ya. Tapi karena 66 buku masih kurang, maka kamu harus terpaksa cari dari tradisi-tradisi Katolik yang ada, bukan sebagian konsili yang kamu mau, oke kita pakai. Sebagian konsili yang kamu tidak mau, oke itu buang sendiri.
bagus. Jadi orang Kristen seperti itu lebih baik ke laut saja, atau kalau ke laut masih ada di bumi, ke Mars saja, ke planet Mars di sana. Yang kedua, peran magisterium gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa magisterium, otoritas pengajar gereja, memiliki peran penting dalam menafsirkan wahyu dengan otoritas yang sah. Diam-diam sebenarnya Protestan memakai ini, hanya mereka malu mengakui. Betul, mereka malu mengakui. DN, Albert Rumampuk, MYN, itu sedang menjalankan magisterium Protestan, bukan magisterium Protestan. Ya. Ini sesuai dengan ajaran Yesus yang memberikan otoritas kepada para rasul dan penerus mereka untuk mengajar dengan kewibawaan. Matius bab 16 ayat 18-19, 1 Timotius bab 3 ayat 15. Dan yang ketiga, ada kesaksian sejarah. Sejak abad pertama, umat Kristen telah menerima tradisi sebagai bagian integral dari iman, ya, bagian integral. Para bapak gereja seperti Santo Irenaeus dan Santo Agustinus mengakui bahwa ajaran iman tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga diwariskan melalui tradisi apostolik. Jadi kalau misalnya Albert Rumampuk menolak tradisi, dia harus paham, pertama-tama dia harus periksa diri. Dia itu sebenarnya lahir dan dibesarkan dalam tradisi Protestan. Jadi dia tidak mungkin menolak tradisi Protestan. Apa itu tradisi Protestan? Ya, sola scriptura itu. Ya kan? Tapi dia tidak pernah membuktikan bahwa sola scriptura itu benar. Dia hanya rajin menggonggongnya ke tradisinya Katolik dengan berharap bahwa ketika dia bisa menunjukkan kesalahan Katolik, dengan sendirinya sola scriptura akan benar. No. Sorry to say. So, saudara-saudariku, posisi Katolik tidak hanya lebih historis dan konsisten dengan praktik gereja mula-mula, tetapi juga menghindari burden shifting, menghindari beban pembuktian, menggeser beban pembuktian dengan memberikan justifikasi pembenaran yang kuat atas otoritas wahyu dalam iman Kristen. Jadi wahyu tidak datang dalam bentuk buku. Tuhan tidak kirim Alkitab dari langit, bom, langsung Alkitab saja. Dengan sendirinya kita tahu bahwa itu Alkitab, lalu kita baca dan kita terbakar di dada. Aneh. Protestan ini agak aneh juga, ya, kalau kita pikir-pikir. Dan mereka tidak pikir, karena mereka, menurut saya, mereka kurang refleksi. Mereka lebih banyak serang Katolik tanpa serang diri sendiri. Padahal ajakan Yesus itu sebenarnya jelas sekali. Barang siapa hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Protestan bangun menyangkal gereja Katolik. Menyangkal diri dulu, berani ke tidak? Menyangkal diri. Kalau kamu banyak menyangkal diri, welcome to the Catholic Church. Jadi sebagai konsekuensi dan kesimpulan, saudara-saudariku, burden shifting, penggeseran beban pembuktian, bukan hanya merupakan kekeliruan logis, tetapi juga mengarah pada diskusi yang tidak produktif. Ya. Dalam perdebatan tentang Tuhan dan wahyu, setiap pihak harus bersedia membuktikan klaimnya sendiri. Kalau kamu mengklaim sola scriptura, buktikan. Bukan hanya berusaha meruntuhkan klaim lawan. Karena itu, baik kaum ateis maupun Protestan harus menghindari strategi ini. Juga Katolik, kan? Jika ingin membangun argumen yang valid dan meyakinkan. Sudah saya bilang, sola scriptura tidak logis, sola scriptura tidak biblis, sola scriptura tidak historis. Ya, buktikan. Bagi umat Katolik, memahami dan membela posisi gereja dengan argumen yang berbasis kitab suci, tradisi, dan magisterium adalah pendekatan yang lebih rasional dan teologis. Dengan demikian, perdebatan teologis dapat dilakukan secara adil, berbasis bukti, dan membawa kepada kebenaran yang sejati, bukan pembenaran. Jadi you sudah terpecah-pecah, tidak mampu lagi mengumpulkan kekristenan yang berserak-serak, heresi-heresi yang berserak-serak. Akhirnya ditentukanlah theological triage yang diambil dari Katolik dan tetap diikuti dari Katolik. Itu yang jadi main doctrine. Yang kumpulan bidat heresi-heresi semua jadi doktrin yang tidak esensial. Bagus.
supaya ada kesempatan mengendorse heresi-heresi. Jadi Protestantisme, bukan orang Protestannya, gagasan Protestantisme itu membuka pintu lebar untuk kebangkitan kembali bidat-bidat kuno sepanjang sejarah. Good job Protestantisme. Oke. Martin Luther itu orang Katolik loh. Masa dia mau menertawakan sesama imam? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia teolog Katolik yang kompeten. Dia bukan teolog Protestannya. Dia teolog Katolik yang mengajarkan heresi, dan heresinya itu yang diambil oleh orang Protestan sekarang. Itu saja. Jadi bukan seluruh Martin Luthernya, kamu ambil heresinya. Yang baik-baik dari Luther itu Katolik yang dapat, ampasnya kamu yang dapat. Kesian dulu dapat ampas. Jadi Protestan dapat ampasnya Luther loh. Jadi sudah konsili Trente, yang baik-baik dari Luther diambil, yang buruk-buruk buang. Nah, Protestan dipilih di kotak sampah. Kenapa yang pilih duluan siapa? Raja-raja di Jerman. Kamu itu gereja Protestan itu didirikan oleh ini raja-raja Jerman. Oh, ini Deki menolak sembah berhala dan percaya tahyul berarti tidak sembah Tuhan. Oh, Ekaristi sebagai korban perdamaian. Oh, bagus. Ternyata dia sibuk ya. Lihat bagaimana tanggapan Protestan. Deki nggak ada sudah pasang saya foto loh. Patrice Allegro dan Alphonse Cola. Cie. Kita akan lihat heresinya. Oh, heresinya rapi sekali. Gereja Katolik di Timur apa namanya? Ada 23 gereja. Ada Maronit, ada Bizantin, Ukrainian Greek Catholic Church. Nanti kita lihat. Menarik. Kita nanti ambil garis tentang the worship, the problem of worship. Protestan tidak menyembah Tuhan. Mantap. Protestan selama ini menyembah berhala. Ya, supaya kamu tahu, kamu sembah ikut diri sendiri. Ya. Dan jadi kamu nonton 8:30, 30 menit lagi kamu ke Pak Negara supaya ajar kamu tentang penyembahan. Nanti baru saya bahas bersini. Saya kan buat pernyataan itu sebelum Negara sadar. Protestan tidak ada penyembahan, yang ada hanya penyembahan berhala. Ya, saya mempertanggungjawabkannya. Ya. Dosa manusia kan, kamu macam heran sekali bahwa manusia tidak bisa berdosa itu. Manusia kan bisa berdosa loh. So dansa dulu. Ateisme dan Protestan. Cie. Dansa. Melapor polisi apa lapor? Ada alasannya mencukupi. Paling polisi Protestan dong yang emosi. Montir mulai berdentum, tanda mulai, musuh mau menyerang, riuh dan ramai. Andai kataku gugur di medan perang. Ajaran sampai tidak ditentukan oleh polisi, ditentukan oleh gereja yang am. Badanku ini dengan sang merah putih. Saya tidak pernah takut.
Sokrates dan Yesus Kristus itu dibunuh orang karena mewartakan kebenaran. Para rasul itu dipenggal karena mewartakan kebenaran. Jadi kalau itu pertanda bahwa memang yang saya ajarkan itu benar. Betul, ya kan? Selimutilah badanku ini dengan damai. Lu song kasih koin satu, mau omong koin ini macam lu ada kasih koin ratusan koin di sini. Tak mulai musuh mau menyerang, musuh perpuluhan. Riuh dan drama, andai kataku gugur. Protestan di medan perang. Sekali lagi Protestan itu menyembah berhala ya. Selimutilah badanku ini dengan sang merah putih. Protestan itu membuka pintu untuk ateis. You masih mau bertahan jadi Protestan, itu artinya you masih fans dengan Katolik, bukan? You masih suka dengan ajaran Katolik, bukan? Kalau mau benar-benar tolak, jadi ateis sebenarnya. Makanya kamu itu sebenarnya antara berhala berbentuk patung Maria. Tidak, patung Maria itu Theotokos. Maria itu Theotokos ya. Jadi kalau kamu mengolok-olok Maria itu, kamu sama seperti ular. Permusuhan kamu dengan Bunda Maria di dalam gereja Katolik itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Ya, pertarungan antara iblis dan keturunannya dengan perempuan itu dan keturunannya, persis Protestan dengan Katolik. Karena seorang perempuan. Ya. Permusuhan Protestan dan Katolik itu karena seorang perempuan. Ya. Perempuan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, perempuan ini dan keturunan. Persis. Jadi Protestan itu ikut siapa kesimpulannya? Ngomong tegas, terlalu kasih hati, dan kamu angkat ekor, buat itu tafsir sembarang, itu Alkitab pecah sembarang, baru anggap beri diri Kristus, bikin malu orang Kristen sih. Ut omnes unum sin, kau denom satu buka sana. Apa yang bisa menghentikan kalian dari perpecahan denom? Coba. Apa? Tidak mau tunduk. Tunduk sedikit, kenapa? Kas pulang itu Alkitab, kas masuk kembali 7 yang kau buat. Berani ke tidak? Begitu. Kamu pakai ambil itu orang Katolik pun Alkitab, kamu terjemah tafsir suka-suka saja. Orang omong kamu panas lagi. Orang omong bilang kamu menghina kamu lagi. Betul kok saudara? Betul toh? Betul toh? Doben? Protestan Doben. Hawa domi Protestan. Hawa domi sira Protestan sira. Bele, dia. Hawa domi Protestan. Oh Doben furak. O subot ba maroma kau sofira. Oh Doben furak. I hati morloro sa ni alaran. Oh Doben furak. O subot ba maroma kau sofira. Oh Doben furak. I hati morloro sa ni alaran. Timor loro sa ni alaran. Doben mesa furak dei. Timor loro sa ni alaran. Doben mesa furak dei. Kair liman oneun metin. Kata kimi hera amili ulai. Kair liman oneun metin. Kata kimi hera amili ulai.
Portugis itu tetap bertahan dengan Katolik di Timur Timur. Kalau tidak, orang Timur sudah jadi Protestan semua. Bersyukur Portugal. Antonio Padua. Livau. Furak. Untung Portugal bertahan di Timur. Kalau tidak selesai, saya Protestan. Hidup Livau. Odoben furak. O subot ba maroma kau sufila. Odoben furak. Ihat Timor loro saen yalaran. Odoben furak. O subot ba maroma kau sufila. Odoben furak. Ihat Timor loro saen yalaran. Portugal turun di benteng di Kupang. Belanda datang, usir ke lari. Akhirnya pilih Timor semua. Timor loro saeni alaran. Doben mesa furak deit. Kaer liman honeun metin. Kata kimi hela amili ulai. Kaer liman honeun metin. Kata kimi hela amili ulai. Berani Portugal angkat kaki dari Timur, selesai. Jadi Protestan semua Timur. Flores juga pasti ikut Protestan kah? Timur itu keras. Timur loro saya. Liman honeu metin. Katak imi hela amili ulai. Kaer liman honeu metin. Katak imi hela amili ulai. Berani Portugal angkat kaki dari Timor, selesai. NTT sudah ada Katolik lagi. So, Bonoiti. Satu kata orang Timor. Flores dan Batu, tapi kalau Portugal tidak bertahan di Timur, kita habis. Belanda masuk, kita jadi Protestan. Iya kan? Portugal untung bertahan sampai tahun 75. Kalau tidak, kita sudah selesai. Iya kan? Jadi sebuah lagu lagi untuk orang Timor. Ema Timor Sira. Oh begitu, ya Solor, ya. Bonoiti. Ihaloron ida, hauba